Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'd. Apa kabar antum semua? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang ini kita akan memasuki malam ke-18 di bulan suci Ramadan. Tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amalan ibadah yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi kesempatan kepada kita untuk menjalani 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Petunjuk Rasulullah SAW di 10 hari terakhir adalah meningkatkan volume ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, beliau mengencangkan ikatan pinggangnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, wa iqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namun kepada Anda muslimah yang Allah takdirkan ternyata memiliki uzur, datang haid di bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, maka Anda jangan bersedih. Ketahuilah bahwa ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan untuk Anda. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji. Kemudian Aisyah datang haid dan dia menangis karena tidak bisa beribadah bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang lainnya untuk menyempurnakan ibadah haji. Maka Rasulullah SAW membesarkan hatinya dengan mengatakan, "Hadza la'allaki nafisti?" Apakah engkau dalam keadaan haid? "Hadza amrun qad katabahu Allahu. Hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam." Ini sesuatu yang memang Allah takdirkan dan tentukan untuk wanita-wanita dari keturunan Adam. Faqdi ma yaqdi al-hajj. Maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ghaira alla tatufi bil bait. Kecuali jangan lakukan tawaf di Ka'bah. Hadis Bukhari. Hadis ini riwayat Bukhari. Oleh karena itu, Anda jangan bersedih wahai wanita muslimah, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, kalau Allah takdirkan Anda dalam keadaan haid, maka lakukanlah ibadah-ibadah yang boleh Anda lakukan dan hindari ibadah-ibadah yang dipersyaratkan dalam keadaan suci. Dan dalam keadaan haid Anda tidak bisa melakukannya seperti sholat, puasa, i'tikaf di masjid. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya Anda bisa lakukan. Maka ada beberapa hal yang Anda perlu lakukan agar supaya Anda bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, yaitu Lailatul Qadar. Yang pertama, mulai sekarang tanamkan niat yang jujur di relung hati yang paling dalam Anda, bahwa ketika 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, kalau saya dalam keadaan haid atau kalau saya dalam keadaan suci, saya akan memaksimalkan ibadah kepada Allah dengan qiyam, siyam, kemudian tilawatul Quran, kemudian juga i'tikaf kalau memungkinkan. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan Anda dalam keadaan haid, maka jangan bersedih. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, "Inna bil madinati aqwaman masirtum masiratan wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang, tidaklah kalian berjalan ataupun melintasi lembah kecuali mereka bersama kalian, mendapatkan pahala seperti kalian dapatkan yang melakukan perjalanan, mungkin pergi jihad. Para sahabat pertama bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka akan mendapatkan pahala sama dengan pahala yang kita dapatkan padahal mereka berada di Madinah?" Rasulullah mengatakan, "Iya, wahum bil madinati habisahumul udhur." Jadi iya, mereka akan mendapatkan seperti yang kalian dapatkan, dan mereka berada di Madinah, yang menghalangi mereka untuk bersama kalian adalah uzur. Ya, dalam riwayat yang lain, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, habisahumul marad. Rasa sakitlah atau sakitlah yang menghalangi mereka. Jika Anda
sudah memiliki niat untuk melakukan ketaatan dan memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir, lalu kemudian Allah takdirkan Anda terhalangi oleh haid, maka jangan bersedih, Anda akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang tidak dalam keadaan haid ataupun laki-laki lain. Yang berikut, hendaklah Anda memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak beristighfar dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah bertanya, apa yang akan ku ucapkan ketika aku bertemu dengan Lailatul Qadar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah, Allahumma inni afuwun, ya Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, maka ampunilah aku, fa'fu anni. Tuhibbul afwa, engkau Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau adalah maha pengampun, tuhibbul afwa, dan mencintai pengampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai, diriwayatkan oleh 5 kecuali Abu Daud. Kemudian hal yang Anda lakukan untuk menggapai Lailatul Qadar meskipun Anda dalam keadaan haid adalah memperbanyak bersedekah, terutama kepada wanita. Rasulullah memberikan perhatian khusus kepada wanita, ya ma'syaran nisa, wahai manusia, tasaddaqna wa akthirna minal istighfar. Hendaklah kalian memperbanyak bersedekah dan memperbanyak beristighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, karena aku melihat bahwa penghuni neraka itu paling banyak dari kalangan wanita. Demikianlah apa yang kita sampaikan, dan sekali lagi kepada Anda wanita muslimah, jangan bersedih, jangan merasa kecil ketika Anda ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir ini ternyata dalam keadaan haid. Anda bisa melakukan ibadah-ibadah yang bisa Anda lakukan selama dalam keadaan haid, dan Anda meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak boleh Anda lakukan dalam keadaan haid. Dan ketika Anda mematrikan niat yang tulus di lubuk hati yang paling dalam, maka Anda akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang didapat oleh orang yang wanita-wanita yang tidak dalam keadaan haid atau para laki-laki yang melaksanakan ketaatan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan ibadah kita, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.